Jadi pendanaan politik jadi terlembagakan gitu. Jadi terlembagakan sehingga dapat dipantau, sehingga dapat dikontrol oleh negara. Nggak brutal gitu loh. Ini kalau kayak begini ya pasti akan semua orang bisa ketangkep kok sama KPK. Yakin gua. Semua orang bisa ditangkap KPK. Lu percaya ada orang yang nggak ada dosa di politik? Nggak mungkin. Kalau memang tujuan kita bernegara menciptakan orang-orang jahat, semua bisa ditangkap KPK kok. Sampai satu titik nggak ada lagi orang mau jadi pejabat di Indonesia. Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri bersama gua Ari Putra, dan kali ini kita mau ngebahas sebuah isu yang lagi heboh belakangan ini, lagi banyak diomongin di mana-mana, yaitu penangkapan dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah, yang baru-baru ini ramai sekali dan sangat menghebohkan. Kenapa gue ngebahas isu ini? Karena lepas dari isu apakah benar Prof ini mengambil bersalah atau tidak, itu serahkan ke penegak hukum, karena penegak hukum nggak mungkin bergerak sembarangan gitu, pasti ada bukti-bukti dan argumentasi yang lengkap. Kalau beliau penegak hukum kita sembarangan, pasti resikonya besar sekali buat mereka. Nah, gue bicara soal Prof Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan ini dalam konteks politik. Beliau ini kan kena kasus dugaan suap gratifikasi pengadaan infrastruktur untuk kawasan wisata Bira ya di Sulawesi Selatan, dan di situ beliau menerima sejumlah uang, dan uang ini kan di dalam politik merupakan sebuah sumber daya politik, itu sumber daya kekuasaan yang harus dimiliki untuk bertarung di arena politik. Jadi kalau lu mau menjadi orang berpengaruh, lu harus punya uang. Nah, tapi di dalam politik di Indonesia, lu kalau mau ngumpulin uang itu nggak jelas itu uangnya seberapa banyak lu perlu. Susah banget untuk mencari perhitungan valid gitu mengenai biaya politik di Indonesia. Dan di politik Indonesia itu lu berpolitik itu banyak cash out-nya. Lu ketemu sama masjid aja harus nyumbang, harus bayar beli kusen masjid gitu. Yang kadang-kadang kalau lu pejabat di APBD belum tentu ada anggarannya, tapi lu harus bayar gitu. Kebanyakan orang pakai duit pribadinya, apalagi kalau lu nggak menjabat, ya udah pasti lu pakai duit pribadi lu. Dan begitu kultur politik di Indonesia. Lu banyak cash out, kemudian cash in-nya nggak diatur. Cash in-nya dari APBD, gaji gubernur berapa sih? Gaji bupati berapa sih dibanding pengeluarannya? Nggak ada apa-apanya, bro. Nggak ada apa-apanya. Kita sepakat lah korupsi itu salah, korupsi itu nggak boleh. Tapi yang lebih masalah adalah lu nyuruh orang ngerjain sesuatu tapi lu nggak pikirin orang yang ngerjain ini gitu. Jadi gue yakin tuh untuk beberapa titik aja tuh udah habis duitnya gubernur tuh. Kampanye berapa titik gajinya bisa habis. Jadi gubernur paling 8 juta atau 9 juta gitu gajinya nih. Iya, 8 juta gajinya. Tunjangan kalau sosial itu bisa lah. Gubernur tuh dapat tunjangannya mungkin di atas 200 juta, 300 juta dapat lah. Ya 300 juta lu megang daerah segede itu masih nggak cukup, bro. Nah, gua sekali lagi nggak lagi membenarkan korupsi yang dilakukan oleh Prof Nurdin. Tapi ini masalah sistem.
Jadi gua sama Prof Nurdin ini pernah bertemu beberapa kali lah di berbagai macam kesempatan seminar, dan memang ini orang keren banget gitu. Gua ngelihat presentasinya, gua sangat terpesona, gua ngelihatnya terpesona gua ngelihatnya. Emang orang ini udah dapat profesor, entrepreneur. Ya kira-kira sosoknya itu kayak ini deh, Fedi Nuril di ayat-ayat cinta lah. Cuma istrinya satu aja setahu gua. Kalau Fedi Nuril itu kan poligami kan. Temennya Panji itu. Nah, kira-kira sosoknya kayak Fedi Nuril di ayat-ayat cinta gitulah. Orang profesor tapi juga entrepreneur. Punya minimarket kan Fedi Nuril situ. Nah, sebenarnya orang kayak Prof Nurdin ini nggak masuk ke politik, hidupnya udah enak-enak aja sebenarnya. Profesor, tunjangannya gede bro. Gede tunjangannya profesor. Terus punya usaha pula. Punya perusahaan yang sudah multinasional gitu ya. Hidupnya kalau mau hidup tenang aja, orang kayak Prof Nurdin ini udah selesai sebenarnya sampai beliau tua gitu, udah selesai semuanya. Tapi beliau memilih jalan untuk masuk ke politik. Masuk ke politik dan bertarung di situ. Nah, kebetulan gua ikut dalam proyek penulisan buku ini. Gua jadi kata pengantar penerbit di sini. Nama gua kata pengantar penerbit karena kalau dituliskan nama gua di sini tidak akan menambah nilai jual. Jadi kami menyepakati dengan penulis Kak Fenty Effendi untuk membuat nama gue kata pengantar penerbit. Kalau Ari Putra malah bukunya dianggap tidak kredibel karena lebih cocok jadi nama bus PO Ari Putra gitu daripada nama penulis. Jadi gara-gara itu nama gue di sini kata pengantar penerbit, diterbitkan Ide Kini dan ditulis oleh penulis biografer yang sangat luar biasa, sangat prominent, research-nya sangat detail. Namanya Fenty Effendi yang juga nulis bukunya Paman Sam. Beliau biografer luar biasa, menulis bukunya Karni Ilyas juga. Dan di buku ini gue jadi ngerti gitu loh, spiritnya Prof Nurdin ini memang orang ini luar biasa. Banyak yang beliau lakukan itu nggak dilakukan oleh kepala daerah pada umumnya. Misalnya contohnya beliau ngambil kepala Bapedanya itu profesor dari Unhas. Kemudian beliau desain lah pertanian di situ, yang mana di pinggir pantai itu bibitnya berbeda dengan di kaki pegunungan. Jadi panennya optimal gitu. Jadi mereka mengurusi daerahnya berdasarkan research dan pengetahuan. Memang jalan dan achieve semua capaian-capaiannya, achieve semua. Luar biasa orang ini, sampai menang di periode kedua kalau nggak salah sampai 94% kalau gua nggak salah. Luar biasa di level kabupaten nih. Dan juga sebagai entrepreneur, sebagai guru besar, gua orang yang sangat menghormati guru. Itu orang ini sangat luar biasa gitu. Bahkan gua pun nggak yakin gitu bisa hidup mencapai apa yang beliau pernah capai. Dan lu yang ngomel-ngomel terhadap beliau kemarin, gue yakin kalau lu masuk ke situ juga nggak akan jadi lebih baik gitu. Ini orang yang kayak begini aja bro, kena gitu. Kena, terbawa arus. Jadi memang ada persoalan sistemik gitu dalam politik kita. Jadi gue kemarin nanya-nanya, kalau orang kayak Prof Nurdin aja bisa kena bro. Sebenarnya orang kayak apa yang bisa bertahan di politik Indonesia ini? Orang kayak apa gitu? Gue juga nggak ngebayangin gitu. Akhirnya gue ngelihat, oke, jangan-jangan yang bertahan ini bukan karena bersih, tapi karena lihai aja gitu. Karena dia tahu trik-triknya dan udah lama main aja gitu. Yang bertahan ini, ya kita harus omongin nih, harus terbuka aja ngomongin. Karena apa? Karena yang bertahan ini
Maksud gue gini, lihai menyiasati ekosistem yang udah brutal gitu. Karena ekosistemnya brutal, kalau bertahan lu udah pasti lihai. Si Prof ini emang nggak lihai nih kayaknya gitu. Ya udahlah, kalau lu mau bilang orang-orang jujur di politik, nggak cukup modal kejujuran di politik. Percaya deh sama gua. Hidup lu sendiri sulit dan lu akan mati sendiri, selesai sendiri, dimusuhin banyak orang. Lu kalau ada anggota DPR datang ke kampung-kampung gitu, lu pikir saya ini anggota DPR jujur gitu. Apa warga mau terima dia nggak ngasih duit? Nggak mungkin bro. Percaya, sejujur-jujurnya orang nggak akan diterima kok. Jadi memang ya seperti yang gue sempat singgung tadi, politik kita ini biaya tinggi, cash outnya tinggi, cash innya nggak diatur. Ya misalnya kayak PDIP dapat duit berapa, satu suara itu 10.000 dikali suaranya PDIP 22 juta kalau nggak salah. Ya sekitar 20 miliaran gitu ya, atau berapa ya, 20 miliaran. Memang duit segitu cukup gitu. Untuk ngeran partai organisasi besar se-Indonesia, segitu dapat dari APBN-nya. Kalau orang mau nyumbang ke politisi ya nggak enak gitu. Ya nggak ada untungnya, mending gue sumbang ke yayasan gitu kan. Kalau dia lagi tarung, kalau dia nggak menang, duit gue habis gitu. Kalau gue sumbang ke yayasan udah jelas nih. Jadi ada pengurangan pajak, efek PR, gue jadi peduli gitu. Dianggap orang yang peduli sebagai pengusaha gitu. Lebih jelas manfaatnya ngasih ke yayasan. Kalau ngasih ke politik nggak jelas. Ya udahlah, bapak tarung aja lah dulu. Nanti pas bapak menang saya bayar, kan bisa aja kayak begitu tuh. Nah inilah yang terjadi nih. Bapak tarung aja dulu. Nanti menang saya bayar aja kalau saya mau proyek dari bapak gitu. Inilah yang terjadi hari ini nih. Nah jadi memang brutal, iklimnya tuh brutal banget. Jadi menurut gua kalau mau bertahan emang siap gila atau ikut arus atau lihai-lihayan main gitu loh. Gue yakin nih karena demokrasi kita ini menciptakan orang jahat gitu ya, menghasilkan distrust gitu. Gue yakin habis Prof Nurdin ini banyak lagi nih yang masuk nih. Habis ini bakal ada lagi nih kepala daerah nih dalam waktu dekat. Yakin gue akan ada lagi kepala daerah. Kalau sistemnya kayak gini gitu. Ya kalau orang lihai kan bisa aja kepleset gitu emang. Sepandai-pandainya tupai meloncat ya jatuh juga gitu. Kalau orang yang punya reputasi kayak Prof Nurdin ini, gue yakin ya, ini orang punya reputasi gitu loh. Itu terseret. Kalau orang yang udah lihai, udah jago dia ngindar-ngindarin gitu. Karena ya tadi ya asumsinya ini orang udah selesai sama hidupnya bro gitu. Maksudnya udah punya uang banyak dan ya masuk, kalau nggak masuk ke politik pun hidupnya ya baik-baik aja sih. Nah, ya bisa jadi karena ekosistemnya tidak sangat brutal, lu butuh backup, lu butuh dukungan finansial yang kuat untuk bertarung, untuk menjaga mesin-mesin politik lu. Dia akhirnya mengambil jalan-jalan yang dianggap sebagai sebuah tindakan koruptif yang akan menghancurkan reputasinya gitu. Jadi sih buat gua kebanyakan gua duga nih yang bertahan ini ya lebih lihai dan belum apes aja. Karena memang sistemnya kayak gitu. Berkali-kali gua ngomong di mana-mana sama Coki Pardede sama Muslim juga gua pernah ngomong kok soal pendanaan politik. Iya orang ngapain mending kasih yayasan, jelas dapat potongan pajak gitu. Kalau ngasih politisi apa konsekuensinya? Orang juga nggak mau dipublis namanya ngasih duit buat partai politik, buat politisi. Kecuali dia emang tim ses gitu. Itu jadi beda. Nah, memang ya tim ses pun ya akhirnya harus mengembalikan modalnya juga kan. Harus mendapatkan manfaat juga di situ dan ya
semua orang sih pengen manfaat sih masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, tapi mendapatkan manfaat secara tepat ini nih yang aturannya menurut gua sangat memberatkan dan membuat ekosistem politik semakin brutal gitu. Ya cobalah pendanaan politik aja lah diatur dulu lah. Gimana caranya political financing yang fair, yang betul-betul tidak memberatkan. Misalnya kayak di Amerika nih, di Amerika lobbyis itu boleh declare di awal. Saya mau ngegolin bill ini, undang-undang ini, saya mau ngegolin kebijakan ini. Dia declare di awal. Oke, ketika dia dapat goal, dia dapat duit berapa dari pengusaha. Dia declare. Habis itu apa? Setelah dia declare dipotong pajak. Udah fair. Jadi pendanaan politik jadi terlembagakan gitu. Jadi terlembagakan sehingga dapat dipantau, sehingga dapat dikontrol oleh negara. Nggak brutal gitu loh. Ini kalau kayak begini ya pasti akan semua orang bisa ketangkep kok sama KPK. Yakin gua. Semua orang bisa ditangkap KPK. Lu percaya ada orang yang nggak ada dosa di politik? Nggak mungkin. Kalau memang tujuan kita bernegara menciptakan orang-orang jahat, semua bisa ditangkap KPK kok. Sampai satu titik nggak ada lagi orang mau jadi pejabat di Indonesia. Bahaya juga. Kalau sistemnya kayak begini terus, ya kenapa gue bilang gitu? Wah, gue masuk ternyata nggak bisa gue nih untuk terbawa arus gitu. Akhirnya orang mundur gitu. Ya salah satu orang yang mundur itu gue contohin Yoyo Ryo Sudibyo lah, Bupati Kabupaten Batang, mundur, nggak mau lanjut lagi. Karena udah sangat titik nadir, udah dia nggak mampu bertahan lagi menurutnya. Kalau gue lanjut mungkin aja gue tersangkut gitu. Karena ini berat banget untuk masuk ke bertahan di ekosistem politik kita yang brutal gitu. Jadi memang menurut gue pendanaan politik ini adalah sesuatu agenda yang betul-betul harus diatur oleh pemerintah. Lu nggak mau orang korupsi tapi lu nggak sediain alternatifnya gitu loh. Ya kita tahu sama tahu gaji itu nggak cukup. Tahu sama tahu lah, aku aja lah gaji itu nggak cukup. Tahu sama tahu aja. Nggak perlu diumpet-umpetin, nggak perlu idealis dalam artian idealis. Wah pejabat harus sederhana, pejabat harus miskin gitu, jangan. Bahaya kalau pejabatnya miskin bro. Bahaya gitu. Jadi menurut gua yang perlu sekarang diatur adalah sistem pendanaan partai politik. Karena ya tadi pejabat harus miskin ya. Pejabat miskin ya kalau dia nggak ngerjain tugasnya akhirnya dia males-malesan gimana, sama aja bohong gitu. Dan apakah ada cukupnya? Ya nggak ada juga cukupnya. Gua juga setuju dengan duit nggak akan cukup. Ya duit memang nggak akan cukup gitu. Tapi at least ya semua kebutuhannya dia bisa penuhin. Ya kebutuhan yang paling berat tuh apa? Ngidupin mesin politik kok. Lu relawan lu datang minta proposal, kadang-kadang nggak ada di APBD, lu harus nombokin. Berapa banyak? Gue yakin nih kepala daerah yang mencoba idealis nih hari ini nih pada tekor. Cek aja, lu coba kalau temu sama orang-orang sekitar wali kota lu yang benar-benar orang benar-benar dekat atau sekitar bupati lu benar-benar dekat, tanya aja. Pasti ngakunya tekor. Bahkan daerah selevel DKI aja gue yakin tuh Mas Anies tuh nombok-nombok tuh, yakin gue. Karena nggak mudah gitu untuk konsisten di dunia politik, itu nggak mudah. Lu juga di dalam situ juga menurut gue belum tentu lu jadi lebih baik, lu akan lebih baik kok. Gue juga belum tentu. Mungkin gue habis disumpah langsung tangkap KPK gue mungkin. Anda sudah berniat. Niat saja sudah dihitung dosa. Jadi gitu, memang ada pembenahan sistem soal pendanaan politik.
Kita selama ini, ya misalnya gue contohin, kalau di Amerika Latin itu lu kalau mau maju pemilu, uang saksi lu itu ditanggung negara, bos. Lu nggak ngeluarin uang saksi, cuma mikirin operasional lu aja. Atau di Amerika Serikat ada sistem lobbyist tadi yang sempat gue singgung. Orang boleh dapat fee tapi dia declare, kemudian dia bayar pajak, dia kasih ke negara. Itu lebih jelas. Kalau ternyata di rekeningnya atau di perusahaannya ada dana-dana yang tidak sesuai dengan pelaporan gitu, pelaporannya dengan pajaknya, baru lo di penjara. Atau sebelum lo di penjara biasanya diperingetin dulu. Bro, ini kayaknya nggak sesuai nih. Mending lo mundur deh. Kalau ini dilanjutin nih, selesai hidup lo gitu. Diperingatin dulu. Sehingga apa? Sehingga orang punya trust kepada pengelola negara. Orang punya trust untuk berpartisipasi. Sehingga orang rela untuk memberikan dukungan kepada negaranya. Kalau kayak gini terus ya nggak akan ada lah. Kayak pertanyaan gue tadi, kalau Prof Nurdin ini aja kena, sebenarnya seperti apa orang yang bisa hidup dalam ekosistem demokrasi kita? Seperti apa idealnya orang yang bisa memperbaiki situasi Indonesia ini gitu loh. Jadi gitu, kalau gue sih nggak dalam posisi membela Prof Nurdin ya dari tadi ya. Dalam artian ini ada masalah sistemik yang lebih besar. Mati tuh. Ketimbang kita heboh meributkan beliau salah atau tidak, dijebak atau tidak, atau beliau ini didukung oleh partai mana, beliau ini kader partai mana. Ini semua partai bisa kena, percaya deh. Semua partai bisa kena kok. Nggak ngaruh lah. Kader partai mana. Semua pada bisa kena kalau nggak dibenahin ini. Gitu sih kalau kata gue. Jadi ini soal yang cukup emosional gitu buat gue. Karena apa ya? Karena gue yakin jalan politik itulah jalan yang paling baik, jalan terbaik untuk memberikan signifikansi kepada kehidupan bersama gitu. Buat lu yang maki-maki, gue yakin bro, lu gak akan lebih baik kalau lu ada di dalam sana. Makanya lu di luar. Makanya lu gak akan pernah sampai ke dalam sana. Kalau orang yang sampai ke dalam sana itu dia kerja, dia ketemu warga, dia diskusi gitu. Dia jalan terus. Dan dia berpikir bagaimana memberikan solusi terhadap persoalan di Indonesia ini. Jadi menurut gua sih kedepannya ya semoga nggak ada, tapi gue yakin dalam waktu dekat akan banyak dan bahkan akan ada dalam beberapa waktu ke depan ini kepala daerah yang kembali ditangkap oleh KPK. Apakah kita mau membiarkan demokrasi kita melahirkan penjahat-penjahat? Kalau kita ingin demokrasi kita menghasilkan pemimpin-pemimpin progresif, pemimpin-pemimpin baik yang memberikan signifikansi besar, harusnya kita sepakat untuk membenahi sistem pendanaan politik kita di Indonesia, karena akar masalahnya ada di situ. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya.